missing someone. Hai, bertemu lagi dengan saya Emma Kusumawati di mata kuliah Telaah Kurikulum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang 1. Standar kompetensi lulusan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. 2. Standar isi kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 yang pertama sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua, pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat, keterampilan, yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Standar isi kurikulum 2013 SI dilakukan dengan penambahan tujuan akhir mata pelajaran pada setiap jenjang. Dengan adanya penambahan ini akan terlihat gradasi kompetensi peserta didik pada masing-masing jenjang untuk setiap mata pelajaran. Standar proses kurikulum 2013. Untuk standar proses tidak ada perubahan peraturan. Perubahan dilakukan pada lampiran, khususnya yang terkait dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per kelas. Pada jenjang SD atau MI, jumlahnya adalah 6-20 dengan jumlah maksimum siswa per kelas 28 siswa. Pada jenjang SMP atau MTS, jumlah rombel atau rombongan belajar adalah 3-33 dengan jumlah maksimum siswa per kelas 32 siswa. Pada jenjang SMA atau MA, jumlah rombel adalah 3-72 dengan jumlah maksimum siswa per kelas 36 siswa. Selanjutnya adalah kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk melanjutkan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diferensifikasi. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan prinsip diferensifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, namun tetap harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum bermakna dan bermanfaat pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pada pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Dalam kurikulum darurat, kelulusan peserta didik tidak didasarkan pada ketuntasan seluruh capaian kurikulum. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan, sebagaimana yang
tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL yang terkait kurikulum merdeka adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2002 tentang SKL pada PAUD jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKL dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 kompetensi, 6 potensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Yang kedua, dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD, jenjang Dikdas atau SD SMP dan Dikmen SMA SMK, kurikulum merdeka, dinyatakan bahwa yang dimaksud standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulus pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang terakhir adalah standar proses kurikulum merdeka. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakrasa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.